Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara, selamat pagi. Hari ini kita akan menyelesaikan, saudara. Jadi menyelesaikan anggaran kas yang 2 pekan yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita sudah saudara, menyelesaikan untuk anggaran penerimaan piutang dan anggaran pembayaran utang. Ya, jadi ada penjualan di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, serta Pulau Jawa. Itu ada pola pembayarannya. Kemudian kita hitung berapa saudara, taksiran dari penerimaan kas dari penjualan-penjualan tersebut. Begitu juga untuk pembelian bahan baku yang kita bekerja sama dengan supplier, kemudian supplier memberikan beberapa keringanan, beberapa keringanan terkait dengan saudara, pembayaran utang dari pembelian bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, hari ini, saudara, kita akan menyelesaikan semua pengeluaran-pengeluaran, termasuk nanti berapakah saldo kas yang tersisa di setiap bulannya. Karena ada kebijakan dari perusahaan, nanti kita lihat informasinya, saudara, bahwa kalau misalnya perusahaan saldo kasnya itu terjadi minimal, maka perusahaan perlu melakukan peminjaman atau kredit kepada bank. Kemudian kalau kredit kepada bank, otomatis akan ada beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Nah, tapi kita lihat dulu, saudara, apakah memang ketersediaan kas kita ini kurang. Nah, kalau memang ternyata ketersediaan kas kita itu adalah mencukupi, maka kita tidak perlu melakukan peminjaman uang kepada bank. Baik, saudara. Kita perhatikan di sini, saudara, informasinya. Ini kemarin kita butuh informasi yang pertama adalah pola penjualan, yang khususnya adalah yang terkait dengan pembayaran piutang. Di Pulau Jawa itu dibayar 50% saat barang diterima, 25% 1 bulan setelah barang diterima, dan sisanya dibayar 25% 2 bulan setelah barang diterima, dan seterusnya untuk Indonesia bagian barat dan Indonesia timur. Kemudian saldo piutang pada tanggal 31 Desember dari masing-masing distributor adalah sebagai berikut. Di Pulau Jawa sebelum Oktober dan di bulan Oktober itu tidak ada saldonya, artinya sudah terlunasi semua. Sedangkan di bulan November dan Desember ini masih ada. Nah, maka bagaimana pola? Kita harus mengacu kepada pola pembayarannya. Berarti kalau transaksi bulan November, maka di bulan November ini sudah diterima 50%. Sedangkan sisanya ini belum dibayarkan. Di bulan apa ini? Kalau kita misalnya November, maka berarti November itu dibayar 50%, Desember 25%, dan Januari 25%. Sehingga ini adalah perkiraan 14.500.000 akan diterima di bulan Januari. Ini kemarin sudah saya jelaskan, saudara. Nah, kemudian apa lagi, saudara? Kemudian terkait dengan persediaan produk jadi, berarti harus ada pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku sudah kita lakukan, anggarannya, pembuatan anggaran pembelian bahan baku itu sebelum mid semester. Yang terjadi apa saja, saudara? Pembelian minyak sawit, minyak zaitun, kemudian pembelian natrium hidroksida, bahan pewarna, dan seterusnya. Artinya bahan-bahan yang digunakan di dalam proses produksi, Jadi atau masuk ke dalam bahan baku. Nah, dari bahan baku tersebut kita sudah menghitung kebutuhan pembelian bahan baku setiap bulannya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kita akan menghubungi siapa? Menghubungi 3 pemasok yang selama ini memberikan atau yang telah bekerja sama kepada perusahaan, yaitu misalkan PT Alam Raya yang memasok minyak sawit dan minyak zaitun. Nah, kepada pemasok Alam Raya, kita diberi keringanan dalam hal pembayaran. Artinya keringanan bagaimana? Tidak serta-merta barang dikirim, kita terima, langsung dibayar full. Tetapi kita apa, saudara?
setiap bulannya kita bayar 25% selama 4 bulan. Ini kebijakan dari mereka. Dan ini yang kita lakukan. Jadi setiap bulan kita bayar 25%, 25%, 25% sampai dengan selesai yaitu 25%. Totalnya 100%. Demikian juga kepada CV Pelangi dan juga kepada PT Hasil Bumi. Selain pelunasan piutang yang akan kita terima dan juga pembayaran utang kepada pemasok, perusahaan juga melakukan pembayaran terhadap apa, saudara? Terhadap tenaga kerja. Nah, ini, saudara. Jadi, di informasi-informasi yang sudah kita lakukan sebelumnya ini, kita juga harus tahu, saudara. Yaitu pembayaran tenaga kerja. Gajinya, upahnya, ya, atau kalau ada tunjangan-tunjangan. Nah, ini juga harus dimasukkan sebagai pengeluaran-pengeluaran yang nantinya akan mempengaruhi kas kita, saudara. Jadi, informasi yang sudah Anda kerjakan ini, yaitu tenaga kerja, berarti pembayaran gaji dan upah, ini yang kita lakukan sebelumnya, yaitu di pekan-pekan sebelumnya, ini informasinya akan kita pakai, saudara. Akan kita pakai untuk untuk menghitung saldo atau perkiraan saldo kas setiap bulannya, saudara. Ya, termasuk juga, saudara, apa, saudara? Kebijakan kas. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Di tahun 2020, saldo kasnya perusahaan itu 25 juta, saudara. Ini perkiraan. Kemudian, persediaan kas setiap bulan tidak boleh kurang dari 25 juta. Jika ternyata kurang dari 25 juta, maka diperlukan oleh perusahaan untuk melakukan pinjaman kepada bank, ya, atau pihak-pihak lain atau pihak ketiga, ya, yang sifat pinjamannya itu adalah jangka pendek. Artinya apa, saudara? Maksimal 1 tahun. Bisa saja nanti perjanjiannya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, artinya perusahaan tidak mau terlalu lama dalam hal melakukan peminjaman atau melakukan utang tersebut, saudara. Ya, dan kebijakannya adalah bahwa perusahaan setiap kali minjam ke bank, ya, itu minimal adalah 10 juta. Jadi boleh minjam lebih dari 10 juta, namanya minimal, maka boleh lebih dari 10 juta. Tapi harus kelipatannya. 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, dan seterusnya. Jadi kelipatannya adalah kelipatan 10 jutaan. Ya, jadi jadi mungkin ini sudah ada kesepakatan antara pihak perusahaan dengan dengan bank. Kemudian berdasarkan kesepakatan tersebut ternyata ada apa, saudara? Bunga yang harus menjadi tanggung jawabnya perusahaan, yaitu 18% flat per tahun. Jadi setiap tahun perusahaan nanti membayar 18% dari total pinjaman yang dilakukan. Kemudian bunga pinjaman dan pelunasan dibayarkan pada akhir bulan. Jadi kalau misalkan kita minjam bulan ini, ya, kemudian kalau ada uang ya bulan ini kita bayar. Kalau tidak ada uang ya kita bisa lanjut bayarnya bulan depan. Tapi yang pasti, saudara, bulan ini ada pelunasan atau tidak ada pelunasan, tetap dilakukan pembayaran bunga, saudara. Jadi demikian, saudara. Ya, di dalam kita melakukan saudara, melakukan kebijakan dari kas tersebut, saudara. Baik. Kemudian biaya-biaya lain yang ini kemarin sudah kita lakukan perhitungan dan alokasi biaya overhead, ya, adalah yang terjadi di masing-masing departemen. Ya, apakah ini nanti akan kita butuhkan? Ya pastinya kalau memang ada biaya-biaya itu yang harus kita keluarkan. Kecuali depresiasi, ya, saudara. Kalau depresiasi kan dia merupakan alokasi dari harga perolehan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan listrik, ya pasti perusahaan harus membayar listrik. Kemudian ada biaya administrasi, kemudian pembelian bahan bakar, kemudian ada biaya transportasi dan biaya komunikasi. Ya, ini pun juga ada. Jadi informasi-informasi inilah yang akan kita butuhkan. Ya, termasuk juga, saudara, ada rencana-rencana yang harus dilakukan perusahaan terkait dengan penambahan aset tetap. Dalam hal ini adalah perusahaan ingin melakukan investasi. Investasi dalam hal apa, saudara? Investasi dalam hal pembelian forklift, ya,
pembelian forklift, saudara, seharga 475 juta yang direncanakan dilakukan di bulan April tahun 2020. Ya, karena melihat juga pola penjualan kita di bulan April itu mulai ada peningkatan, ya. Kemudian ini membutuhkan ya mesin ya forklift karena untuk membantu mengangkat bahan barang-barang jadi yang atau produk-produk yang dimiliki perusahaan. Kemudian juga di sekitar bulan Juni dan di bulan Juli perusahaan berencana akan memperbaiki gudang. Ya. Jadi rencana-rencana inilah yang harus kita masukkan, saudara, kalau kita melakukan pembuatan anggaran kas. Bahwa perusahaan berencana akan melakukan perbaikan gudang itu dengan total biaya 160 juta yang akan dibayar di bulan Juni dan akan dibayar juga 58 juta di bulan Juli. Ya, jadi ada dua pembayaran. Satu di bulan Juni 160 juta, di Juli perusahaan akan membayar 58 juta. Termasuk juga, saudara, di bulan Juli perusahaan juga melakukan perbaikan akses jalan ke gudang. Ya, ada perbaikan-perbaikan di sini, saudara. Ya, misalkan bisa saja trotoarnya diperbaiki, pengaspalan dari gudang satu ke gudang yang lainnya, misalkan demikian. Karena yang gudang itu adalah sangat luas, maka nggak mungkin kalau gudang itu tidak diaspal. Ya, artinya jalan menuju gudang itu tidak diaspal. Ya, jadi akan kalau saya datang ke beberapa pabrik, mereka sudah tertata, saudara. Jadi misalkan antar gedung satu dengan gedung yang lain atau apalagi gudang satu dengan gudang yang lain, biasanya akan terhubung dengan akses jalan yang nyaman. Nyaman itu apa saja, saudara? Jalannya bersih karena sudah diaspal dan di setiap saat dibersihkan. Kemudian untuk pejalan kaki ada sarana yang namanya adalah prasarana yang namanya trotoar. Jadi memang mereka buat sedemikian rupa, saudara. Nah, ini juga ternyata ada perbaikan ya yang nanti akan dilakukan di bulan Juli dan Agustus masing-masing. Bulan Juli membayar 145 juta, sedangkan di bulan Agustus membayar 175 juta. Nah, berdasarkan hal ini, saudara, berdasarkan hal-hal tersebut, jadi pengeluaran-pengeluaran tadi, maka kita diminta untuk melakukan analisa atau pembuatan anggaran terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Selain apa, saudara? Selain pembayaran utang dari pembelian bahan baku. Ya, baik, saudara. Sampai di sini bisa dimengerti pola atau informasi yang terkandung di dalam file PDF tersebut, saudara. Jadi informasi-informasi apa saja yang akan kita butuhkan biar dipahami, saudara? Bisa, Pak. Bisa, yang lainnya? Bisa, Pak. Oke ya. Baik. Kalau memang bisa, saya akan lanjut ya. Jadi mohon perhatikan ini cara pengerjaannya. Ini saya langsung membuka ya pekerjaan yang sudah kami lakukan dari tim dosen dan juga saya. Ya, jadi begini, saudara. Pekan yang lalu ya, kita sudah membuat anggaran pengumpulan piutang di masing-masing distributor yang ada di wilayah Jawa, Indonesia Barat, dan Indonesia Timur dengan berbagai macam kebijakan yang ada yang disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan perusahaan. Perlu saya sampaikan, saudara, jika nanti di dalam ujian, misalkan, saudara, Anda diminta untuk adanya cadangan kerugian piutang, misalkan ini, ada anggaran cadangan kerugian piutang yang besarnya adalah 1% dari total piutang setiap bulannya, misalkan, saudara. Maka, saudara, sebelum Anda membuat transaksi di bulan Januari dan Februari, Anda bikin dulu satu kolom di sini yang namanya adalah cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang berapa jumlahnya? 1%.
Dari mana, Pak? Dari total piutang yang akan potensi kita terima. Piutang itu kan dari penjualan, saudara. Maka potensinya berapa? Ya ini kalau misalkan 1% dari penjualan, maka 283. Nah, nilai piutang, cadangan kerugian piutang inilah yang akan mengurangi ya potensi penerimaan kas nantinya, saudara. Jadi nanti kalau Anda misalkan ada di soal ujian, diminta bahwa perusahaan menetapkan adanya cadangan kerugian piutang sebesar 1% di tahun 2020, ya di tahun 2020, maka Anda mengacu di tahun 2020 saja. Bagaimana Pak yang di tahun sebelumnya, yaitu 2019? Ya karena nggak ada informasinya, Anda nggak perlu membuat kebijakan ini harus dikurangi juga dengan 1%. Misalkan demikian, saudara. Maka kalau misalkan Anda bikin satu kolom lagi di sini, misalkan Anda insert, nah di sini Anda kasih keterangan adalah misalkan adalah cadangan ya kerugian piutang. Nah, ini saudara. Nah, mulai kapan? Ya di sini misalkan ini sama dengan 1%, ya 1%, ya sama dengan ya ini yaitu adalah sel C11 dikali dengan 0,01. Nah, ini demikian saudara. Nah, nilai ini akan mengurangi ya total penjualan kita, sehingga nanti dari total penjualan ini yang setelah dikurangi dengan cadangan kerugian piutang, maka harus Anda alokasikan ke 3 periode ya berdasarkan kebijakan penerimaan kas. Bisa dipahami ya saudara ya. Ini contoh saja saudara. Contoh kalau misalkan nanti di ujian Anda ada informasi mengenai cadangan kerugian piutang ditetapkan sebesar 2% dari total penjualan. Nah, ya sudah. Anda kalikan saja 2% dari total penjualan ini, saudara. Ya. Dan nanti nilai ini akan mengurangi potensi penerimaan kas bersih. Ya, jadi kita tidak lagi mengacu kepada 283, tapi setelah 283 dikurangi dengan Rp2.834.640. Demikian, saudara. Bisa dipahami ya, saudara ya? Ini hanya contoh saja. Bisa dipahami untuk kasus ini, sehingga nanti kalau ini kita kasih tanda minus misalkan. Ya, boleh saja, saudara. Nah, dia minus karena ini mengurangi. Jadi ini sel C11 dikurangi dengan sel D11, hasilnya Anda alokasikan ke masing-masing bulan. Ya, selama umur dari piutang tersebut. Baik. Ini saya hapus karena memang tidak diminta di contoh kita. Ya. Tapi saya mendapat pertanyaan dari mahasiswa kelas lain, ya kebetulan ikut di mata kuliah saya yang lain karena tahu saya juga mengajar praktikum anggaran. Dia tanya, Pak, misalkan Pak, kalau ada cadangan kerugian piutang Pak di setiap bulan ditetapkan, kita bagaimana Pak caranya? Ya sudah, tinggal ditetapkan aja berapa jumlahnya, kemudian nanti mengurangi dari total penjualan. Ya, demikian ya saudara, seperti yang tadi saya contohkan. Sehingga nanti tinggal hasil bersihnya tadi Anda alokasi ke masing-masing bulan. Ya, sesuai dengan kebijakan pengumpulan piutang yang dilakukan oleh perusahaan. Demikian saudara. Nah, ini hanya untuk contoh ya, contoh saja, walaupun di dalam kasus kita ini tidak ada keterangan mengenai cadangan kerugian piutang. Kemudian saudara, kalau ini sudah ya, kemudian minggu yang lalu atau pekan yang lalu juga saya minta Anda untuk melakukan rekapitulasi pengumpulan piutang. Masing-masing bulan berdasarkan periodenya, ya, berdasarkan wilayahnya maksud saya. Jadi masing-masing periode berdasarkan area itu Anda tinggal ambil saja datanya dari perhitungan Anda sebelumnya. Ya, kalau di sini adalah 175. 732 bulan Januari, kemudian Februari 232, kemudian Anda pindahkan ke dalam tabel yang ada di dengan nomor 14.3, yaitu rekapitulasi pengumpulan ini, saudara. 175, 232, dan seterusnya. Sehingga di bulan Januari potensi perusahaan mendapatkan pelunasan piutang adalah sebesar 444.718.852 rupiah, yang itu didapat dari 3 wilayah distribusi, yaitu distributor yang ada di Pulau Jawa,
distributor yang ada di Indonesia Barat dan distributor yang ada di Indonesia Timur. Nah, jadi dari ketiga ini ya Anda saudara, tinggal jumlahkan saja berdasarkan perhitungan dari di tabel sebelum-sebelumnya yang Anda hitung berdasarkan masing-masing wilayah distribusi. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Apakah ada perbedaan jawaban saya dengan Anda, saudara? Iya Pak, punya saya beda sama Bapak. Selisih berapa, Mbak? Kalau yang rekapitulasi piutang itu yang totalnya paling pojok kanan bawah, Ya. punya saya 9.938.596.040 Pak. Berarti 9.930.000 8 juta. Oh, 382. Ya, oke, Mbak. Mungkin karena ini ya, Mbak ya, perbedaan ini, Mbak. Tapi yang ini sama. Kalau yang Pulau Jawa, Januari, Indonesia Barat, Indonesia Timur, sehingga total per bulan sama atau berbeda juga? Berbeda Pak, berbeda sedikit-sedikit. Oke, nggak apa-apa. Jadi begini juga, saudara. Jadi saya sampaikan terkait dengan materi ini, ada beberapa usulan dari dosen ya di kelas paralel kita bahwa ujian nanti sifatnya adalah tidak menggunakan pilihan ganda lagi, saudara, tapi murni dari pekerjaan di Excel. Walaupun, saudara, kemarin kita juga melakukan, tapi karena sudah keluar dari nilai di pilihan ganda, kadang-kadang kami tetap mengacu kepada nilai yang ada di pilihan ganda. Nah, kalau kayak begini, ini kan kita tinggal menyesuaikan, bisa saja ada rumus atau angka-angka yang memang misalkan dibulatkan atau apa, itu mungkin menjadi kebijakan kami. Gak apa-apa. Lanjut aja, Mbak ya, dan Mas yang lainnya. Kalau berbeda, yang penting selisihnya tidak ratusan juta atau miliaran. Tapi kalau misalkan 2 juta, menurut saya mungkin karena, atau 1 juta sekian lah, karena saya 9.940.000.000. Kalau tadi Anda bilang 9.938.000.000, tapi ribuannya saya langsung 32.200. Mungkin Anda berapa ratus ribu, akan menjadi hanya sekitar 1 juta sekian. Ya, nggak apa-apa. Dilanjut aja ya, Mbak ya, nggak usah diganti ya. Yang penting kompetensi Anda di dalam memahami, membuat rekapitulasi pengumpulan piutang, Anda dapat memahami. Informasi ini saya dapat dari mana, saya tahu. Mungkin itu saja. Ya. Demikian ya, Mbak ya. Mbak, Mas. Iya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, saudara, adalah anggaran pembayaran utang. Yang kemarin kita sudah melakukan, saya sudah menjelaskan di pekan yang lalu bahwa pembelian atau pembayaran utang ini dasarnya dari nilai pembelian yang dilakukan oleh perusahaan untuk masing-masing bahan baku. Ya, tetapi juga harus mengacu kepada kebijakan yang diberikan oleh para supplier atau vendor tersebut. Ya, misalnya PT Hasil Bumi, ya, itu kebijakannya bagaimana dan produk apa saja yang kita beli di sana, ya. Nah, ini juga harus saudara, harus Anda cermati, dan ini Anda ambil dari anggaran bahan baku, khususnya dari yang dibeli. Jadi ada rencana yang akan kita beli, bukan yang diproduksi, saudara. Kenapa? Karena antara yang dibeli sama yang diproduksi ini kadang-kadang berbeda. Berbedanya bagaimana? Ingat ya, kadang-kadang ya perusahaan mengacu kepada karena adanya persediaan awal di periode yang lalu. Ya, sehingga kalau ada persediaan awal di periode yang lalu, kita nggak perlu lagi membeli karena masih ada stoknya. Ya, jadi kita tinggal menyesuaikan aja dari rencana produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kita melihatnya adalah dari yang dibeli. Ya. Nah, ini sederhana, saudara. Berapa yang dibeli di bulan Januari, kemudian Anda bagi 4. Karena masing-masing bulan itu 25%, 25%, 25%. Ya. Dan seterusnya. Sampai dengan Anda selesai di bulan Desember. Hal yang sama Anda lakukan untuk minyak zaitun. Ya. Kemudian kaustik soda, kemudian pewarna, ya. Termasuk juga pewangi, serbuk herbal, serbuk A, serbuk B, serbuk C. Ya. Nah, ini saudara.
Sehingga nanti di dalam di dalam anggaran ini saudara, Anda buat rekapitulasinya, yaitu minyak sawit di bulan Januari kita beli minyak sawit, minyak zaitun, kaustik soda sampai dengan pembungkus dan dus. Ingat, pembungkus dan dus ini ada di bulan Januari. Mengapa, Pak? Karena di bulan Januari ya kita belinya untuk 1 tahun. Dan ini saya yakin, saudara, ini pernah dikoreksi saya oleh Vio kalau tidak salah, oleh Savio. Mas Savio mengatakan, Pak, kok perhitungan nilai pembungkus dengan dus saya dengan Bapak beda? Nggak apa-apa, saudara. Itu yang karena waktu itu sudah saya jelaskan adanya penggunaan rumus yang berbeda. Kalau saya misalkan saya kalikan, mungkin Anda ada yang dijumlahkan dulu satu persatu itu menjadi berbeda. Ya, ini karena faktor rumus di sebelum-sebelumnya yang kita melakukan pembulatan. Ya, pembulatannya ke atas, saudara. Jadi demikian, saudara. Ya. Bisa dipahami sampai sini, saudara? Saya tanya lagi, saudara. Mas Savio. Bisa, Pak. Ini beda nggak, Mbak atau Mas? Beda juga? Sama, Pak. Oh, ada yang sama, ada yang beda ya. Ya, enggak. Yang beda siapa yang beda? Saya, Pak. Kayaknya itu hasil pembulatan itu deh, Pak. Selisihnya berapa, Mbak? Coba di bulan Januari berapa pekerjaan Anda, Mbak, untuk pembelian bahan baku di bulan Januari termasuk pembungkus dan dus berapa, Mbak, Anda, Mbak? 196 juta? 198.504.000. Berarti Anda lebih banyak lagi ya. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting tahu aja lah cara untuk pembuatan ini, saudara. Nanti tugas akhir Anda nanti akan saya periksa sendiri. Yang terpenting adalah Anda bisa mengerti, kemudian menggunakan segala informasi yang ada, kemudian Anda susun. Ya, nanti kita lihat, saudara, penyebabnya itu. Kalau saya, ya, setelah jadi saya jujur, saudara, saya pekan lalu saya pinjam punyai Savio, ya, karena setiap kali saya kuliah dengan Anda itu kok ada beda-beda. Kemudian kemarin sempat saya cocokkan antara pekerjaan saya dengan pekerjaannya Savio. Oh, ternyata memang ada perbedaan terkait dengan penggunaan rumus, kemudian pembulatan, ya. Jadi kalau kadang-kadang saya menggunakannya adalah saya jumlahkan. Saya jumlahkan misalkan sel A1 tambah sel A2 tambah sel A3, saya jumlahkan. Tapi ada juga cara sebetulnya langsung dikalikan saja. Misalkan total kebutuhan per unitnya adalah ada di sel A15. Nah, sel A15 langsung dikalikan dengan harga per unitnya. Nah, ini yang menjadi berbeda. Ya. Nah, jadi tapi saya lihat perbedaannya saudara, tidak terlalu, ya tadi saya katakan mungkin hanya sekitar 2 juta, tapi dengan jumlah ya pengeluaran yang miliaran, menurut saya ya ini masih bisa ditoleransi. Tadi penyebabnya itu, saudara. Jadi saya sudah coba pelajari. Jadi 2 pekan yang lalu kalau nggak salah saya coba pinjam pekerjaannya Savio, ya, karena kadang-kadang ini yang menjadi seringkali berbeda antara saya dengan Anda. Demikian ya, Mbak ya, Mas ya. Jadi yang penting adalah Anda mengerti, tahu ya informasi-informasinya didapat dari mana sehingga Anda bisa ya menyusun anggaran penerimaan piutang dan anggaran pembayaran utang dari pembelian seluruh bahan baku. Bisa dipahami ya, Mbak ya? Bisa disepakati ya? Bisa? Bisa, Pak. Oke, baik. Saya lanjut. Setelah Anda membuat anggaran penerimaan piutang dan pembayaran utang dari pembelian bahan baku, maka berikutnya adalah Anda melakukan ya apa, saudara? Anggaran pengeluaran kas. Jadi tahapannya adalah Anda bikin dulu anggaran pembayaran hutang dari pembelian bahan baku, baru berikutnya Anda melakukan perhitungan ya dari apa, saudara? Seluruh pengeluaran kas yang kemungkinan terjadi di tahun 2020 ya.
berdasarkan informasi yang Anda peroleh, yang bisa didapatkan. Walaupun bisa saja nanti berbeda namanya anggaran, antara anggaran dengan apa namanya prakteknya itu bisa saja berbeda, Saudara. Ya. Nah, jadi apa namanya, Saudara? Sebentar ya. Oke, baik Saudara, mohon maaf. Lanjut, tadi saya ngambil minum dulu Saudara. Oke, kemudian Saudara, berdasarkan dari anggaran apa namanya pembelian, ya pembayaran utang maksud saya, untuk setiap bulannya, kemudian Anda bikin total anggaran pengeluaran kas setiap bulan, ya setiap bulannya, yaitu mulai dari apa saja Saudara? Mulai dari pembelian bahan baku. Nah ini, pembelian bahan baku diambil dari rekapitulasi pengeluaran ya pembayaran utang ya dari pembelian bahan baku mulai dari ya minyak sawit ya, minyak zaitun, kaustik soda ya. Kemudian sampai dengan pembungkus dan dos tinggal Anda pindahkan saja di tabel 1510 ini, yaitu anggaran pengeluaran kas. Termasuk juga ya Anda ambil informasi-informasi sebelumnya yang berhubungan. Seperti apa Saudara? Tenaga kerja langsung. Ya enggak Saudara? Kemudian tenaga kerja tidak langsung ya dari BOP, kemudian adanya depresiasi listrik, administrasi, bahan bakar, transportasi dan komunikasi. Ya, semua biaya-biaya inilah yang harus Anda catat. Ya, ini ada satu ini saya akan tanyakan dulu Saudara, tapi sementara Anda ikuti saja, tapi nanti akan saya diskusikan dengan teman-teman khususnya Pak Adi yang membuat ini. Kenapa kok depresiasi masuk? Ini menjadi pertanyaan Saudara. Ya enggak Saudara? Ini menjadi pertanyaan. Kalau saya jelas depresiasi ini tidak masuk karena depresiasi itu adalah alokasi dari apa namanya pembelian
aset tetap, dan pembelian aset tetap itu sudah ada di mana saudara, di anggaran pengeluaran kita. Contoh di bawah ini, pengeluaran lain-lain, pembelian mesin kan sudah dibebankan dalam satu periode. Mengapa depresiasi dibuat lagi? Nah, kalau saya cenderung ini tidak ada, maka ini saya highlight warna warna merah. Tetapi kalaupun ini mau dihapus, ini lebih baik saudara. Mengapa? Ya tadi kembali karena dasar pemahamannya adalah depresiasi itu tidak masuk. Ya, depresiasi tidak masuk. Ya, karena dia tidak mengeluarkan. Apakah Anda pada saat mencatat depresiasi Anda mengkredit kas? Kan tidak, saudara. Langsung kan yang Anda catat adalah debit, beban depresiasi, kreditnya adalah akumulasi depresiasi. Ya, jadi di sini. Maka ini saya tunjukkan supaya apa? Supaya nanti kalau Anda dapat melihat video di kelas yang lain, ya dosen yang lain, ini Anda bisa memahami. Kalau memang ternyata ini menjadi memang kebijakan yang harus disertakan, ya nanti tinggal Anda masukkan saja. Tapi kalau saya secara pribadi ini mengatakan bahwa depresiasi tidak masuk. Kalau yang lainnya jelas, saudara. Bayar gaji bagian produksi, bayar gaji bagian yang tidak ada berhubungannya dengan produksi, ya, tapi dia berada di departemen produksi, misalkan seperti pengawas. Pengawas ini dia tidak langsung berhubungan dengan dengan produksi, ya, maka dia masuk ke dalam tenaga kerja tidak langsung. Kemudian adanya pembayaran listrik, adanya biaya administrasi yang dibayarkan di masing-masing bagian selama atau setiap bulannya. Kemudian ada bahan bakar, ada transportasi, dan ada komunikasi. Nah, demikian saudara. Jadi setiap bulannya ini sudah ada, yang semuanya ada di BOP. Pada saat kemarin kita menghitung, nah ini demikian saudara. Ada gaji karyawan tetap, kemudian depresiasi, listrik, administrasi, ya, yang masing-masing bagian ini kemudian, ya, yang kita alokasikan kemudian adalah menjadi BOP untuk departemen produksi ini. Jadi Anda tinggal ambil data-data yang ada di sini saudara, ya, di anggaran BOP. Ya, contoh gaji bagian dasar ditambah dengan bagian finishing, bagian pengeluaran, bagian pengepakan, bagian administrasi pabrik, kemudian bagian reparasi Anda jumlahkan. Kemudian depresiasi tadi Anda jumlahkan juga, tapi di sini sudah saya hapus, ya, karena di dalam anggaran kas sudah saya tiadakan. Bisa dipahami sampai sini saudara? Jadi 29.846.500 ini didapat dari, ya, perhitungan BOP, yaitu jumlahkan ini saudara. Ini kalau kita mau buktikan AutoSum, ya. 85 apakah sama saudara? Nah, ternyata untuk satu, ini untuk apa ini saudara? Untuk satu tahun misalkan, berarti harus kita cari yang informasinya 1 bulan. Nah, demikian saudara, ya. Ini untuk, atau misalkan hanya di bagian produksi saja, ya, nilainya tersebut. Nah, ini yang kita cari. Demikian ya saudara, ya. Kemudian berikutnya adalah listrik 3.200.000. Kita lihat dari BOP yaitu listrik. Nah, ini jumlahkan, ya, ini dijumlahkan, ya, AutoSum sama dengan 3.200.000. Kemudian administrasi ini pun juga dijumlahkan sama dengan 1.600.000. Maka di anggaran kasnya adalah 1.600.000 tiap bulan. Oh, ternyata 85.700 ini adalah untuk tenaga kerja tidak langsung, saudara. Ya, ini 85.700. Berarti kita nanti cari untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung, ya, biaya tenaga kerja langsung kita cari informasinya, ya, anggaran kas ini, ya, anggaran kas kita 29 ini di dalam penjumlahan biaya tenaga kerja langsung. Oh, di sini saudara, ya. Demikian. Ya, nanti Anda cari anggaran biaya rekapitulasinya, coba. Ada kita cari rekapitulasinya, ya, untuk masing-masing di bulan Januari. Oh, ini per tahun saudara, ya, ini per tahun, berarti nanti kita cari biaya di masing-masing bulan Januari, ya, ini yaitu
Total, nah ini saudara. Di produk clean 3.305.000, nanti ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung di produk Priti, ya. Bentar saudara, geser. Nah ini Priti ditambahkan dengan 2.495.000, kemudian nanti ditambahkan lagi dengan bening 1.515.000, kemudian di bagian finishing ya total yaitu 2.640.000, dan untuk produk Priti 1.760.000 dan seterusnya sudah. Termasuk nanti di bagian pengepakan Anda jumlahkan sehingga nanti jumlahnya adalah 29.846.500 ya. Kemudian bahan bakar juga sama, Anda lihat di BOP bahan bakar. Ini bahan bakar Anda jumlahkan ya, autosum yaitu 22.550 ya. 22.550, kemudian transportasi dan komunikasi. Nah, kalau untuk biaya-biaya yang sudah dikeluarkan ini Saudara, yang sudah dikeluarkan, maka ada pengeluaran lain-lainnya. Apa Saudara? Pengeluaran lain-lainnya yaitu tadi dari informasi yang kita dapat di ini Saudara, di parameter bahwa perusahaan berencana akan melakukan pembelian forklift dan melakukan apa Saudara? Perbaikan gudang serta ini Saudara, perbaikan jalan. Ada 475 juta di bulan April pembelian forklift, kemudian ada perbaikan gudang di bulan Juni dan Juli, serta ada perbaikan jalan di bulan Juli dan Agustus. Maka semuanya ini dimasukkan ke dalam anggaran kas. Ya, anggaran kas Anda masukkan di masing-masing bulan sesuai dengan petunjuk yang ada di soal. Nah, kalau ini sudah Saudara, Anda tinggal jumlahkan semua pengeluaran. Pengeluaran rutin yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari bahan baku, tenaga kerja langsung, kemudian tenaga kerja tidak langsung, depresiasi saya hilangkan Saudara, ya. Kemudian listrik, administrasi, bahan bakar, transportasi dan komunikasi jumlahkan semuanya. Kemudian apakah ada pengeluaran lain-lain yang terjadi di bulan Januari? Ternyata tidak ada. Maka hasilnya adalah sama. Kemudian di bulan Februari demikian, Maret, dan di bulan April ternyata ada pengeluaran lain-lain untuk pembelian mesin. Ya. Kemudian ada gudang, kemudian ada perbaikan gudang juga di bulan Juli. Ya, jadi Anda jumlahkan semua pengeluaran di bulan yang bersangkutan sampai dengan nanti bulan Desember. Nah, kalau ini sudah, kita bikin ketersediaan kas sementara. Apa isinya, Pak? Isinya adalah ya taksiran atau anggaran penerimaan kas dari piutang ditambah dengan saldo ya kas di bulan sebelumnya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di bulan yang sama. Ya. Tujuannya untuk apa, Saudara? Untuk melakukan ya perhitungan saldo kas yang tersedia. Saldo yang kas tersedia ini kalau misalkan kurang dari 25 juta, maka akan dilakukan proses peminjaman uang kepada bank. Kalau ternyata tidak, ya kita nggak pernah minjam, Saudara. Maka kita lihat caranya bagaimana. Anda cukup. Ya, ini anggaran kas sementara dulu, Saudara. Artinya kalau kenapa kok Pak dibuat anggaran kas sementara? Ya sambil menunggu, ada nggak perubahan-perubahan. Kalau tidak, maka nanti ditetapkan menjadi anggaran kas final. Ya, jadi di sini kita lihat isinya, Saudara. Yang pertama adalah dari saldo kas. Lihat di parameter atau di buku 1 atau di PDF, itu disebutkan bahwa saldo kas awal bulan Desember saldo akhir di bulan Desember tahun 2019 diperkirakan berjumlah 25 juta. Maka ya udah Anda catatkan di sini 25 juta. Karena yang kita bikin adalah anggaran tahun 2020. Nah, bagaimana penerimaan kasnya? Anda ambil ya dari penerimaan kas, ya dari penerimaan kas. Coba kita lihat penerimaan kas. Ini ada koreksi lagi, nanti coba saya lihat. Penerimaan kas kita di bulan Januari berapa, Saudara? Nah, ini. Ini Saudara. Ya. Penerimaan di bulan Januari adalah 444 juta 718.000 ya 852. Jadi mohon nanti ini
diperbaiki saudara, diperbaiki di sini ya. Jadi nanti sebentar saya perbaiki saudara. Jadi harusnya di sini bukan dari penerimaan kas itu bukan dari penjualan, karena kan kita mengacu kepada taksiran penerimaan kas kita saudara. Ya kan saudara? Bukan dari nilai penjualan, tapi dari piutang yang kemungkinan besar kita terima. Kalau penjualan ini penjualan untuk 1 tahun, padahal nanti di bulan Oktober, November, Desember transaksi itu tidak semuanya akan kita terima di bulan apa saudara? Di tahun 2020. Tapi bisa saja baru akan kita terima di tahun 2021. Nah, maka ini menurut saya adalah salah, saudara. Jadi penerimaan kas ini saya ganti ya, saudara ya. Ini saya ambil dari jumlah. Jadi logikanya demikian. Bentar, saya naik ke atas dulu. Ya, saya naik ke atas. Nah, ini dia. Sampai dengan ini. Nah, ini dia. Jadi saldo kas awal ditambah dengan penerimaan kas, kemudian kas yang tersedia dikurangi dengan pengeluaran di bulan Januari tahun 2020, taksiran 342. Didapatlah nilainya ini. Nah, ini ya F69 berikutnya berapa kita? Biar saya bisa langsung tarik saja informasinya. Ini F69 kemudian F70. Oke, saya ikuti saja saudara ya. Saya ikuti, saya ambil, saya ganti F70. Nah ini sama dengan F70, kemudian sama dengan F71, ya, sama dengan F72, ya, sama dengan F72, ya, kemudian sama dengan F73, sama dengan F74, kemudian sama dengan F75, ya, sama dengan, ini sangat beda juga jadinya, 75, 76, ya, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, ya, kemudian F77, sama dengan F77, kemudian sama dengan F78, kemudian sama dengan F79, dan yang terakhir sama dengan F80. Nah, demikian saudara. Ini anggaran kas sementara, saldo kas kita ternyata saudara di atas 25 juta semua. Maka nggak ada lagi nanti kita melakukan peminjaman. Nah, setelah Anda melakukan hal yang membuat anggaran kas sementara ini, kemudian ditetapkanlah menjadi anggaran kas final. Ya ini saudara, yang isinya adalah sama, tetapi sementara ditambahkan adanya ya baris pinjaman bank. Tujuannya untuk apa? Kalau misalkan di saldo kita ada yang di bawah 25 juta, kita boleh pinjam. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu. Karena dalam kasus kita, kemudian kita semuanya adalah di atas 25 juta. Misalkan saudara, dibalik misalnya kebijakannya begini. Seandainya saudara, saldo kas perusahaan di bawah 750 juta, bukan 25 juta, tapi 250 juta, maka perusahaan boleh pinjam. Nah, maka Anda di bulan Januari, Februari, Maret Anda boleh pinjam. Misalkan Anda pinjamnya berapa? Nah, misalkan di Januari Anda pinjam. Berapa peminjamannya? 250 juta. Misalkan supaya saldonya itu adalah 750 juta minimal. Saya langsung pinjam misalkan 500 juta. Misalkan nih saudara. Ya. 500 juta. Kalau Anda 500 juta, maka pembayaran bunganya mulai kapan? Nah, ternyata pembayaran bunganya setiap akhir bulan. Ya sudah, sama dengan, ini contoh saja saudara ya, karena di dalam kasus kita tidak ada, yaitu dikali dengan tingkat bunganya adalah 0,18. Ya, maaf saudara, ini. Ya, dikali dengan 0,18 ya.
Kemudian ini kan untuk 1 tahun, saudara, ya, dibagi dengan ya 12, ya. Ini saya pakai rumus dibagi 12 sebulannya. Nah, ini saudara. Jadi kita bayar bunga pinjaman. Nah, ini berapa? Harus dikurangi. Misalkan demikian, saudara. Ini contoh minus. Nah, jadi ada kita lihat nih rumusnya. Oh, sudah dikurangi ternyata. Dikurangi, oh berarti ini nggak perlu saya minus. Karena hasilnya ternyata tadi berubah naik 634. Nah, ini ya. Kemudian pelunasan, ternyata jangka waktu 500 juta dilunasi untuk jangka waktu 4 bulan. Oh, berarti di sini kita bayar selama 4 bulan sampai dengan April, ya. Ini sama, saudara. Ini saya ya sama. Tidak mau, saudara. Oh, karena ini ya. Ini saya absolut dulu, maaf. Ya, D23 ini saya absolut dulu. Ya. Oke. Nah, ini karena dia 500 juta. Nah, ini dia. Ya, ini contoh. Saya absolutkan. Kemudian pelunasannya di mana, Pak? Di bulan keempat. Oh, berarti di akhir bulan di sini kita bayar 500 juta misalkan. Atau 50 juta dulu karena kurang. Oh, ternyata oke, uang kita ada kok. Oke, 500 juta. Oh, ternyata berkurang. Oh, berarti nggak semuanya, saudara. Ini hanya untuk contoh supaya nanti kalau di ujian Anda insya Allah bisa ini, saudara. Oh, ternyata bayarnya nggak ini, Pak. Tidak di 500 juta semua. Berapa bayarnya? 200 juta. Nah, demikian. Karena supaya minimalnya adalah 750 juta saldo kita. Nah, kemudian Pak, kalau kayak begini Pak, maka di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, bunga yang dibayarkan berapa? Ya sisa dari saldonya, saldo utang kita. Karena kita baru bayar 200 juta, saudara, maka peminjaman ini kita masih punya hutang kepada bank 300 juta. Maka di sini menjadi sama dengan, ya, dalam kurung, ya, nilai 500 juta pinjaman kita mula-mula, dikurangi dengan 200 juta, sisanya ada 300 juta. Ini kita manual saja ya, karena harusnya dimasukkan ke dalam informasi di bawahnya, atau kalau misalnya kita mau buat ya kita bikin di bawah ini, saudara ya. Contoh ini, saudara, sisa utang bank ya sama dengan, misalnya di sini sama dengan ya 500 dikurangi dengan pembayaran 200, yaitu 300 juta. Maka di bulan Mei bunganya yang harus kita tanggung berapa? Sama dengan ya dalam kurung ini saya absolutkan ya supaya nanti sama dikali dengan 0,18 dibagi 12 ya. Nah, menjadi 4.500.000. Kemudian kita kapan ini baru bayar lagi? Sampai dengan ini, saudara, dicari. Oh, ternyata kita bisa membayarnya adalah di bulan Juni. Nah, maka di sini bayarkan semuanya 300 juta. Nah, demikian, saudara. Ini contoh saja kalau misalkan perusahaan ternyata membuat kebijakannya bukan 25 juta, karena kecil, saudara, menurut saya 25 juta. 25 juta ini ya terjadi karena ya belum memperhatikan perkiraan penjualan di tahun 2020. Jadi masih di tahun 2019. Nah, ini contoh, saudara. Jadi kalau misalnya Anda nanti di dalam ujian Anda ada kasus seperti ini ya, karena kebijakan ini diambil, maka Anda tidak perlu lagi ya yang penting Anda tahu bahwa perusahaan mulai kapan minjam uangnya. Kalau perusahaan mulai minjam uangnya adalah di bulan Januari, maka di bulan Januari itu juga, karena kalau kita bicaranya adalah peminjamannya di bulan Januari, tanggal 1 Januari atau tanggal 2 Januari, maka di bulan Januari pun kita sudah harus bayar bunga. Ya, bunganya lah demikian tiap bulan pembayaran. Dan kemudian, saudara, ya, kapan ada pelunasannya ini harus Anda perhatikan. Ini adalah contoh, saudara. Tapi di dalam kasus kita, dalam Anda mengerjakan sendiri, Anda tidak perlu. Ini hanya untuk contoh. Jadi pinjaman bank ini kita abaikan. Nah, ini nggak ada, saudara. Demikian, saudara. Ya, jadi nanti Anda kerjakan adalah demikian. Jadi untuk anggaran kas final ternyata sama dengan anggaran kas sementara.
Ya, ini kalau Anda perhatikan angka-angka ini adalah sama. Bisa dipahami saudara sampai sini saudara? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Mudah-mudahan bisa mengerti. Ya tadi hanya ada sedikit ini saudara. Ada miss ya di sini ya, yaitu untuk penerimaan kas ini saudara. Penerimaan kas saya ganti, saya menggunakan dari penerimaan piutang, bukan dari penjualan saudara. Demikian saudara. Ya. Selesai sudah materi kita hari ini dan materi semua untuk satu semester. Alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan saudara tepat waktu. Pekan depan masih ada satu kuliah lagi, satu tatap muka. Kita tunggu informasi dari koordinator. Apakah ada materi tambahan, yaitu dalam bentuk modifikasi anggaran. Ini tadi saya contohkan kepada Anda adalah salah satu bentuk modifikasi, saudara. Misalkan apa modifikasinya? Adanya pinjaman utang kepada bank. Ya, jadi nanti mungkin semacam latihan. Ya, jadi pekan depan insya Allah kita akan di pekan terakhir sebelum ujian, jadi bisa saja menjadi bentuk latihan persiapan ujian. Tapi tugas ini, saudara, wajib Anda kerjakan sampai dengan selesai, ya, dan dikumpulkan. Kapan Pak mengumpulkannya? Mengumpulkannya adalah maksimal pekan depan. Jadi sebelum sebelum kuliah hari Rabu pekan depan, Anda sudah kumpulkan. Nanti di grup akan saya share link untuk pengumpulannya, saudara. Jadi semua. Jadi nanti Anda isi filenya lebih kurang adalah sama seperti pekerjaan yang tadi saya tunjukkan kepada Anda. Kalau yang Meet Anda sudah kumpulkan, ya Meet sudah Anda kumpulkan. Ya, mulai dari parameter, forecast, kemudian penjualan, produksi, bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung. Itu sebelum Meet. Nanti setelah Meet ini, Anda mengerjakan BOP, kemudian harga pokok produksi, laba rugi, dan anggaran kas. Sehingga nanti dalam satu file yang sama, Anda kumpulkan isinya adalah sheet-sheet demikian, saudara. Ya, demikian ya, dari mulai parameter, forecast, penjualan, isinya sheet-sheet sampai dengan nanti anggaran kas. Ya, Anda kumpulkan. Langsung saja, saudara, kita pakai link yang saya share waktu sebelum ujian Meet. Ya, kapan Pak mengumpulkannya? Ini kita tetapkan saja, saudara. Maksimal hari Selasa pekan depan. Ya, sampai dengan jam 00 atau jam 23.59, bukan 00 tapi 23.59. Kalau 00 berarti udah masuk ke tanggal 20 ke hari Rabu. Jadi kumpulkan melalui Google Drive yang pernah saya share ke waktu di ini saudara, pengumpulan tugas Meet. Tapi mohon diganti saudara, di rename pekerjaan Anda, jangan Anda mengumpulkan dengan nama file yang sama. Kalau kemarin misalkan saya minta adalah nomor mahasiswa misalkan 2019 12138 misalkan. _ Muhammad Safio, misalkan ini nama grup ya B3. Hari besok Anda rename saja saudara ya, Anda rename, tetap namanya adalah seperti yang waktu pengumpulan pertama, misalkan nomor mahasiswa tadi 2018 13138 _ Muhammad Safio _ nah yang underscore ini adalah Anda kasih keterangan full, FULL, full. Nah, jadi nanti kasih keterangan full, saudara. Untuk apa, saudara? Artinya nanti supaya saya tahu bedanya antara yang dikumpulkan Meet dengan yang dikumpulkan pada saat ujian akhir. Jadi nanti Anda lihat ya di chat ini format pengumpulan tugasnya, format pengumpulan tugas yaitu khususnya untuk pemberian nama file ya, untuk pemberian nama file Excel yang Anda kirim melalui dikirim melalui Google Drive ya. Ya ini supaya nanti GD itu apa? GD Gedung Serbaguna nanti ya, bukan ya saudara ya. Google Drive. Yaitu nama pertama adalah name mahasiswa, nama filenya, _
nama mahasiswa, ya, mahasiswa, siswa, underscore group, ya, underscore kasih keterangan full. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Full itu artinya semua pekerjaannya sudah selesai, saudara. Bukan artinya ini kapasitas filenya itu ada full, itu bukan. Jadi nanti Anda kumpulkan demikian, saudara. Format untuk pemberian nama, ya, untuk tugas, ya, dengan cara ini, kemudian dikirim, ya, dikirim melalui, ya, Google, ya, Drive, ya, linknya, ya, link sama dengan saat pengumpulan tugas sebelum Meet. Nah, ini saudara, sebelum Meet kemarin. Nah, ini dia. Jadi mohon Anda baca itu, saudara, nanti jangan sampai keliru. Format pengumpulan tugas, pemberian nama, khususnya pemberian nama file Excel, dikirim melalui Google Drive, yaitu apa, saudara? Name, underscore nama mahasiswa, underscore group, kemudian underscore full. Kasih keterangan full itu, saudara. Jadi artinya semua pekerja sudah Anda kerjakan. Kemudian dikirim melalui Google Drive, jadi gunakan link yang sama pada saat Anda mengumpulkan tugas sebelum Meet. Jadi tolong dibaca itu di chat, ya. Di kolom chat sudah saya tuliskan, saudara. Cukup jelas sampai sini, saudara? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nanti untuk yang pekan depan kita tunggu ya dari instruksi dari Pak Adi selaku koordinator. Kalau misalnya tidak ada, ya nanti saya buatkan tugas sendiri deh, saudara. Ya, yang intinya adalah untuk persiapan Anda untuk latihan menjelang ujian akhir semester. Demikian, saudara. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Savio mewakili teman-temannya? Atau Mas Tusianto mau tanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah cukup jelas, Pak. Cukup ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Naris nih? Naris nggak ikut kuliah ya hari ini ya? Tadi lagi ngantar kakaknya swab, Pak. Tapi hasilnya si Naris baik? Negatif, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah negatif. Kakaknya ini swab yang kemarin juga negatif atau sekarang memang harus meningkat? Kalau yang sekarang belum keluar, Pak, hasilnya. Baru swab. Oh, begitu. Kalau yang kemarin positif, sekarang belum tahu, belum keluar hasilnya. Oh. Tapi kalau si Naris negatif ya, sudah ya, udah jelas ya. Iya, Pak. Naris sama orang tuanya negatif. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Oke, baik saudara, ya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, kemudian kelancaran, sehingga kuliah daring pun insya Allah Anda menikmati, Anda enjoy ya, dan ilmu tetap Anda dapat, Anda peroleh ya. Artinya Anda tetap bisa mengerjakan, Anda paham. Yang terpenting itu, saudara. Kemudian berikutnya, oh ada apa ini, Mbak Widya, Anda angkat tangan. Ada apa, Mbak Widya? Kepencet atau Anda mau bertanya? Mbak Widya Nada Oktaviani. Ada yang mau disampaikan? Nah, suaranya ini, sinyalnya nih kayaknya nih. Oke, kalau memang tidak ada, saudara, ya semoga ini nanti nilai Anda lebih baik daripada Meet kemarin, saudara. Ya kita tahu Meet tidak memuaskan, tapi mudah-mudahan Anda masih punya kesempatan untuk mengejar di ujian akhir semester, ya. Dan untuk kelas ini masih ada lagi tatap muka dengan saya, yaitu di saudara, di komputer akuntansi. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan walaupun terpotong, saudara, karena nggak tahu, saudara, kok
sepertinya laptop saya agak bermasalah, tapi hari ini normal kembali. Saya juga bingung, saudara, kenapa? Ya, oke. Tapi mudah-mudahan ke depannya tidak menjadi masalah lagi. Ya, tidak. Dan ini, saudara, sampai dengan sekarang perlu saya sampaikan karena juga kemarin sempat ada yang bertanya, nggak tahu dari kelas ini atau kelas lain, Pak, semester depan bagaimana, Pak? Ya, saya nggak tahu, saudara, semester depan apakah sudah diizinkan untuk kuliah tatap muka atau masih menggunakan daring, ya. Kita berdoa saja, saudara, semoga semuanya menjadi kembali normal, ya, kembali normal, sehingga keinginan kita untuk tatap muka ya di kelas itu segera terwujud. Begitu ya, apalagi pemerintah sudah merencanakan untuk memberikan vaksin secara gratis, ya. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa presensi kehadiran Anda tulis ya, Anda dengan cara ketik di kolom chat itu nama dan nomor mahasiswa. Terima kasih. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri kuliah hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Mas, Mbak.